Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Bapak Abdul Gofi Setiawan SHI MH selaku dosen pengampung mata kuliah Sistem Peradilan di Indonesia. Di sini saya Lalika Novitasari dengan nomor NIM 20410203006 akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, dan wewenang peradilan anak dan peradilan perikanan. Peradilan anak adalah peradilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Batas umur anak yang diajukan di peradilan anak adalah sekurang-kurangnya umur 12 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah. Peradilan anak merupakan salah satu peradilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yang disahkan pada tahun 2012 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim yang mengadili peradilan anak adalah hakim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Acara pidana anak. Yang pertama, persidangan dilakukan secara tertutup. Yang kedua, hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum terdakwa tidak menggunakan toga. Yang ketiga, sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan atau LITMAS menggunakan anak yang bersangkutan. Fungsi, tugas, dan wewenang peradilan anak. Yang pertama, dalam hal anak melakukan tindak pidana sebelum berumur 18 tahun dan dianjurkan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melalui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap dianjurkan ke sidang anak. Yang kedua, hakim yang mengadili perkara anak adalah hakim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usulan pengadilan negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tertinggi. Yang ketiga, dalam hal belum adanya hakim anak, maka Ketua Pengadilan dapat mengajukan hakim anak dengan memperhatikan ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dengan ketentuan yang bersangkutan segera diusulkan sebagai hakim anak. Yang keempat, hakim anak memeriksa dan mengadili perkara anak dengan hakim tunggal, dan dalam hal tertentu Ketua Pengadilan Negeri dapat mengajukan hakim majelis, atau yang dimaksud dengan hal tertentu adalah apabila ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan anak yang bersangkutan lebih dari 5 tahun dan sulit pembuktiannya. Yang kelima, dalam hal anak melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota TNI, maka anak yang bersangkutan dianjurkan ke sidang anak, sedangkan orang dewasa atau anggota TNI dianjurkan ke sidang yang bersangkutan. Yang keenam, dalam hal anak melakukan tindak pidana HAM berat dianjurkan ke sidang anak. 7. Acara persidangan anak dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, persidangan dilakukan secara tertutup. Yang kedua, hakim, penuntut umum, dan penasihat umum terdakwa tidak menggunakan toga. Yang ketiga, sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan atau LITMAS mengenai anak yang bersangkutan. Yang keempat, selama dalam persidangan, terdakwa wajib didampingi oleh orang tua atau wali atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan. Yang kelima, waktu pemeriksaan sanksi, hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar ruangan sidang. Akan tetapi, orang tua, wali atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir. Yang keenam, dalam persidangan terdakwa anak dan saksi korban anak dapat juga didampingi oleh petugas pendamping atas izin hakim atau majelis hakim. Yang ketujuh, putusan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Yang kedelapan, penahanannya. Yang pertama, hakim di sidang pengadilan berwenang melakukan penahanan bagi anak paling lama 15 hari.
dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 30 hari. Yang kedua, penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak atau kepentingan masyarakat. Alasan penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat pemerintah penahanan. Yang ketiga, tempat penahanan bagi anak harus dipisahkan dengan orang dewasa. Kesembilan, putusan. Sebelum mengucap putusannya, hakim memberikan kesepakatan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala ikhwal yang bermanfaat bagi anak. Yang kedua, putusan wajib mempertimbangkan laporan penelitian ke masyarakat dari pembimbing kemasyarakatan. Yang ketiga, terhadap anak nakal dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Yang kelima, terhadap terdakwa anak sedapat mungkin tidak dijatuhi pidana penjara. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak. Yang selanjutnya, pidana penjara, pidana kurungan atau pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama atau paling banyak setengah maksimal ancaman pidana bagi orang dewasa. Ketentuan ini berlaku juga dalam hal minimum ancaman pidana anak. Yang selanjutnya, apabila anak nakal melakukan tindak pidana yang diancam oleh pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 tahun. Akan tetapi, apabila anak nakal tersebut mencapai umur 12 tahun, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan penyerangan kepada negara yang mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, atau menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Selanjutnya, apabila anak nakal yang melakukan tindak pidana belum mencapai umur 12 tahun yang tidak diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagai yang dimaksud dalam butir 3B di atas dan dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim. Selanjutnya, dalam hal anak nakal dijatuhi pidana denda dan denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja. Yang selanjutnya, wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan selama 90 hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih 4 jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari. Selanjutnya, pidana bersyarat dan dijatuhkan hakim apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 tahun dan jangka waktu masa pidana bersyarat paling lama 3 tahun. Selanjutnya, dalam hal anak melakukan pelanggaran lalu lintas jalan, diterapkan acara pemeriksaan menurut ketentuan sebagai yang diatur dalam KUHP dengan kepentingan pengadilan perikanan. Pengadilan perikanan adalah khusus lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Pengadilan perikanan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tugas, fungsi, dan wewenang: menegakkan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum yang bersifat spesifik, yang menyangkut hukum material dan hukum formil. Untuk meningkatkan efisien dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan, maka dalam Undang-Undang Pemerintahan diatur mengenai pembukaan pengadilan pemerintahan di lingkungan pengadilan umum. Dalam pasal 71 disebutkan bahwa 1. Dengan undang-undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Yang kedua, mengadili perikanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1
berada di lingkungan pengadilan umum. Yang ketiga, untuk pertama kalinya mengadili perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual. Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 antara lain didasarkan oleh fakta empiris dan sosiologis terkait berbagai isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pihak lain yang terkait. Dibentuknya pengadilan perikanan hakikatnya yang dimaksud adalah yang pertama, menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan. Dalam hal ini, pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menjunjung pembangunan perikanan. Yang kedua, lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindakan pidana di bidang perikanan. Yang ketiga, melengkapi dan menyempurnakan hukum acara dalam proses penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, atau di samping itu mengikuti hukum acara dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, juga memuat hukum acara khusus. Yang keempat, menjamin hukum material dan hukum acara atau formil bersifat lebih cepat. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan. Yang keempat, daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 sesuai dengan daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Yang kelima, pengadilan perikanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 paling lambat 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini dimulai berlaku, sudah melaksanakan tugas dan fungsinya. Yang keenam, pembentukan pengadilan perikanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Ketentuan pasal 71 Undang-Undang Perikanan ini kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang bunyinya sebagai berikut. 1. Dengan undang-undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Yang kedua, pengadilan perikanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan pengadilan umum. Yang ketiga, pengadilan perikanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 akan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Belitung, dan Tual. Yang keempat, pengadilan pemerintahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 berkedudukan di pengadilan negeri. Yang kelima, pembentukan pengadilan di perikanan selanjutnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Ketentuan mengenai pengadilan perikanan ini juga disempurnakan dengan menegaskan yurisdiksi kewenangan pengadilan perikanan dengan menyisipkan satu pasal di antara pasal 71 dan pasal 72, yakni pasal 17(1)(a) yang berbunyi pengadilan pemerintahan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan pemerintahan negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh negara Indonesia maupun Cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.